Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menyampaikan mengenai pemecahan masalah terhadap metode daring di tengah pandemi yang sedang berlangsung saat ini. Nah, di sini saya menggunakan metode design engineering, yaitu yang pertama mengidentifikasi masalah, yang kedua pengumpulan informasi, yang ketiga pencarian solusi, yang keempat penuangan ide menjadi desain awal, dan yang terakhir evaluasi dan pencarian solusi terbaik. Oke, di sini saya akan memulainya dari yang pertama, yaitu mengidentifikasi masalah. Nah, dari WHO telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemik karena telah menyebar ke penjuru dunia. Penyebarannya yang begitu pesat dan sangat banyak memakan korban di berbagai negara ini menjadi masalah yang sangat besar. Pandemi COVID-19 akan berdampak di berbagai sektor seperti sektor ekonomi, sektor sosial, bahkan sektor pendidikan. Organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa kita sebut dengan United Nations Education, Scientific, and Cultural Organization atau UNESCO pada Kamis tanggal 3 Maret 2020 menyatakan bahwa wabah virus corona telah berdampak terhadap sektor pendidikan dan hampir 300 juta siswa terganggu kegiatan sekolahnya di seluruh dunia dan terancam terhadap hak-hak pendidikannya di masa depan. Nah, intinya garis besarnya adalah mengenai pendidikan. Jadi di sini yang mengidentifikasi masalah saya ambil hanya yang awalnya saja karena intinya adalah garis besarnya adalah mengenai tentang pendidikan di wabah corona ini. Nah, selanjutnya yaitu pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi dari pemerintah sendiri mengupayakan telah memberikan solusi terhadap daring atau dalam jaringan. Nah, upaya pencegahan ini diharapkan mampu menekan nilai lonjakan pasien terhadap COVID-19. Jadi dari di sini yang dimaksud adalah kita melakukan kegiatan atau semisal kerja kita melakukannya dari rumah, belajar kita melakukannya dari rumah, bahkan untuk urusan belanja atau apapun kita dianjurkan untuk melakukannya dari rumah melalui jaringan, yaitu melalui seluler kita ataupun laptop ataupun hal lainnya yang masih dapat terkoneksi dengan jaringan. Nah, selanjutnya yaitu untuk pencarian solusi. Untuk pencarian solusi sendiri pada pendidikan ataupun pembelajaran daring sebenarnya sudah merujuk pada instansi pendidikan yang terkait masing-masing, karena pemerintah sendiri tidak akan bisa memberikan fasilitas secara menyeluruh terhadap masyarakat Indonesia dalam waktu yang bersamaan. Maka dari itu pemerintah mengembalikannya terhadap instansi yang terkait, seperti misal di sekolah ya dikembalikan lagi kepada sekolahnya, di kampus dikembalikan lagi kepada kampusnya untuk meningkatkan kemampuan pelayanan yang terbaik pada aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk proses pembelajaran penunjang pendidikan daring itu sendiri. Nah, tidak hanya itu, siswa ataupun mahasiswanya juga harus menggunakannya semaksimal mungkin karena pembelajaran kita yang terbatas terhadap koneksi itu mempengaruhi. Nah, maka dari itu sebagai siswa ataupun mahasiswa harus menggunakannya semaksimal mungkin. Untuk yang keempat yaitu pengembangan ide menjadi desain awal. Nah, di sini terdapat 4 pilar pendidikan yang telah disusun oleh UNESCO, yaitu pertama learning to know, yaitu belajar untuk mengetahui, yang kedua learning to do, belajar untuk melakukan sesuatu, yang ketiga learning to be, belajar untuk menjadi sesuatu, dan yang terakhir atau yang keempat learning to live together atau belajar untuk hidup bersama. Maka saat ini adalah kesempatan paling tepat kita untuk mengatur ulang arah dunia pendidikan kita yang selama ini tersesat jauh dari tujuan. Dunia pendidikan harus kembali mengajarkan cara belajar, learning how to learn, bukan learning what to learn, belajar untuk sesuatu. Semua ini tercermin dari isi pembelajaran daring selama ini, di mana guru masih berkutat tentang konten atau materi yang dibuat untuk memberitahu peserta didik daripada membiarkan mereka untuk mencari tahunya sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu evaluasi dan pencarian solusi. Langkah pemerintah lewat Kementerian BUMN yang menyediakan fasilitas belajar jarak jauh perlu diapresiasi karena seperti Telkomsel telah memberikan akses data bonus kuota sebesar 30 GB bagi pelajar atau mahasiswa untuk mengakses aplikasi pembelajaran yang telah bekerja sama dengan Telkomsel. Di antaranya Ruang Guru yang telah tergabung dengan paket Ilmupedia seperti Kuiper, Zenius, Bahaso, dan Cakap. Nah, selanjutnya dukungan fasilitas ini tidaklah cukup. Pemerintah bisa lewat Kementerian Pendidikan juga perlu memastikan konten materi yang disiapkan juga memadai dan tidak keluar dari standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga walaupun di tengah kondisi emergensi seperti ini, apa yang dipelajari para siswa dan mahasiswa tidak akan tertinggal atau bahkan keluar dari substansi materi pembelajaran yang seharusnya. Dalam sistem pembelajaran daring ini tidak cukup dengan hanya menyiapkan infrastruktur berupa jaringan atau platform aplikasi. Ada tuntutan yang justru lebih sulit, yaitu kesiapan sumber daya manusia atau SDM dan para pelajarnya. Kesiapan SDM dan pelajar ini mutlak sangat diperlukan sebab tidak ada gunanya infrastruktur dan fasilitas baik jika para pengguna seperti SDM, baik guru maupun siswanya tidak siap menjalankannya.
Untuk menyiapkan SDM dan pelajar, dalam hal ini perlu dilaksanakan sosialisasi secara masif dan terstruktur. Hal ini bisa dilakukan dengan penyediaan penyebaran media-media seperti video tentang manual book atau petunjuk penggunaan teknologi yang tersedia dan dibutuhkan. Nah, untuk yang terakhir ini, C.L. Dillon dan C.N. Gunawardena 1995 menyebutkan terdapat 3 hal yang akan menentukan efektivitas dalam pembelajaran jarak jauh, yaitu yang pertama, teknologi. Dalam hal ini, pelajar harus punya akses yang mudah terhadap jaringan dengan waktu seminimum mungkin. Dan yang kedua merupakan karakteristik pengajar. Pengajar memegang peranan penting dalam efektivitas pembelajaran secara daring ini. Ketiga yaitu karakteristik siswanya sendiri. Nah, perlu ditekankan lagi, jika menginginkan pembelajaran daring ini dapat berjalan sesuai keinginan, sesuai tujuan, maka ketiga aspek ini harus dengan penyediaan penyebaran media-media seperti video tentang manual book atau petunjuk penggunaan teknologi yang tersedia dan dibutuhkan. Nah, untuk yang terakhir ini, C.L. Dillon dan C.N. Gunawardena 1995 menyebutkan terdapat 3 hal yang akan menentukan efektivitas dalam pembelajaran jarak jauh, yaitu yang pertama, teknologi. Dalam hal ini, pelajar harus punya akses yang mudah terhadap jaringan dengan waktu seminimum mungkin. Dan yang kedua merupakan karakteristik pengajar. Pengajar memegang peranan penting dalam efektivitas pembelajaran secara daring ini. Ketiga yaitu karakteristik siswanya sendiri. Nah, perlu ditekankan lagi, jika menginginkan pembelajaran daring ini dapat berjalan sesuai keinginan, sesuai tujuan, maka ketiga aspek ini harus bekerja sama, harus saling terikat. Tidak hanya teknologi saja yang harus dikedepankan, namun pengajar pun juga. Nah, tidak kalah pentingnya yaitu siswanya sendiri, karena semuanya akan kembali terhadap siswanya sendiri, bagaimana memahami, bagaimana menginginkan pembelajaran itu sendiri.